Sebelumnya Prabowo Gibran deklarasi dan menemui relawan di Indonesia Arena GBK. Pada pukul 9 pagi tadi, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakebuming Raka menyapa para relawan di Indonesia Arena Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Prabowo dan Gibran serasi memakai kemeja biru saat menyapa para pendukungnya. Semua ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju datang dan menandatangani surat deklarasi pencalonan presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran. Dalam deklarasi, Prabowo dan Gibran sempat menyampaikan beberapa program yang mereka janjikan untuk warga. Prabowo Subianto dan Gibran Rakebuming Raka mohon doa restu dari seluruh rakyat Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada pendukung-pendukung dan pengusung-pengusung kami semuanya. Dan saya ingin di sini menyampaikan tekad kami bersama dengan saudara-saudara untuk maju minta mandat dari rakyat. Iya, masih bersama kami di studio Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM Tama S. Langgun dan juga Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting Panggi Syarwi Caniago. Mas Tama, kita tadi sekali lagi melihat pidato ya yang cukup berapi-api dari Pak Prabowo, dan kemudian tadi juga kita juga melihat Gibran juga memamerkan sejumlah program yang akan diusungnya nanti. Dan tadi saya juga mendengar ada sosok pemuda yang begitu disorot, terutama dari kalangan santri dari pesantren begitu ya. Apakah ini ada tanda-tanda tertentu yang ingin disampaikan oleh Gibran jika dia jelas-jelas atau memberikan perhatian penuh terhadap elemen masyarakat tertentu? Ya, dalam kaitannya apa yang disampaikan kan tentu saja Pak Prabowo lebih banyak bicara soal jargon ya, soal bagaimana kemudian nggak boleh lapar, melawan kemiskinan dan lain sebagainya. Nah, Mas Gibran berusaha untuk lebih soal programatik yang kemudian mention soal posisi santri. Nah, dalam hal ini saya melihat memang hari ini posisi identitas begitu ya, ketika bicara soal santri ini sesuatu yang memang juga jadi sasaran ya. Kita lihat kemarin misalnya bercandanya ala santrinya Caimin begitu ya, yang viral, dia sempat nyelepet sarung dengan Pak Anies begitu ya. Saya melihat ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri, dan mungkin secara angka, secara survei dan lain-lain ini juga menjadi isu yang menarik. Dan saya rasa Bang Panggi bisa lebih menjelaskan soal data ya, bagaimana kemudian posisi santri, kemudian ormas Islam dan lain sebagainya, itu juga mungkin menjadi penentu dalam konteks bagaimana kemudian para capres dan cawapres berusaha untuk mendulang suara. Jadi saya rasa memang semua area coba dimasuki dalam program yang tadi Mas Gibran sampaikan. Juga dia bicara soal program perempuan, kemudian dia bicara lagi program-program kartu lainnya. Meskipun memang untuk yang lain-lainnya itu lebih banyak mendaur ulang apa yang sudah dikampanyekan oleh Pak Jokowi pada periode-periode selanjutnya. Jadi lebih bagaimana mengkopi, menduplikasi apa yang sudah disampaikan dalam 2 periode terakhir begitu ya. Karena kita lihat bahwa dalam setiap kali kampanye Pak Jokowi itu memang sering sekali menggunakan kartu menjadi salah satu yang dianggap sebagai unggulan. Dan saya rasa itu hanya ada penambahan soal santri tadi. Dan mungkin itu memang juga salah satu strategi bagaimana kemudian pasangan ini juga berusaha untuk masuk penetrasi ke wilayah itu. Demikian gitu. Bung Panggi, kalau Anda melihat tadi dia Gibran ini langsung beberapa kali begitu ya menyebut bagian masyarakat, yaitu para santri dan yang ada di pesantren. Nah, menurut Anda seperti apa? Apakah sudah cukup meyakinkan untuk mengeruk gitu ya, ceruk pemilih dari kalangan muda santri? Ya,
dalam ini kan sebenarnya copy paste 100% Pak Jokowi ya. Ketika mendengar kartu gitu, saya ingat Presiden Jokowi kampanye 2 kali pemilu kan. Terus ketika melihat harapan. Jadi Gibran ini kan dalam politik itu hanya 2 hal. Di dalam politik itu adalah pertama adalah kemampuan dalam mengatasi masalah. Itu penting dimiliki oleh politisi. Yang kedua adalah politisi itu harus menawarkan harapan. Dan harus berjanji. Nah, apa yang dilakukan hari ini Gibran langsung tancap gas begini, ini kan adalah harapan. Dan semua pemilih kita, perilaku pemilih kita, itu sangat tergiur dengan harapan dan janji. Nah, awal saja ini sudah mulai dengan gaspolnya adalah ya harapan dan janji sebetulnya. Meskipun ini akan ditagih ya nanti, tapi problemnya adalah banyak janji yang tidak dipenuhi, banyak harapan yang tidak dipenuhi, itu juga akan menjadi hal yang agak merugikan terhadap calon presiden itu sendiri. Jadi saya mencermati misalnya soal pesantren. Tadi ada dana abadi untuk pesantren, dulu ada hari santri kan. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan adalah harapan bagaimana untuk mengambil ceruk segmen anak-anak pesantren ya. Itu yang menjadi pertimbangan mereka untuk dijadikan sebagai segmen pilihan mereka. Jadi kita memahami sebenarnya ini adalah cara mereka untuk berharap mendapatkan suara dari pesantren. Umumnya kita menuju gedung KPU, Prabowo Subianto dan sudah hadir di sana. Prabowo dan Gibran sudah menempati kursi yang disediakan oleh KPU. Dan selanjutnya berkenan kepada Bapak Ibu untuk bisa menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara, hadirin dimohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan jingle pemilu.
lanjutkan dengan menyanyikan jingle pemilu. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan yang mewakili pimpinan gabungan partai politik sekaligus memperkenalkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden kepada Bapak Erlangga Hartarto. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua Komisi Pemilihan Umum, Bapak Hasyim Asyari beserta jajaran Komisioner KPU Republik Indonesia. Yang kami hormati Ketua Badan Pengawas Pemilu, Bapak Rahmat Bagja, beserta jajaran Komisioner dan Bawaslu. Yang kami hormati Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pak Hedi Lukito, beserta jajaran Komisioner DKPP. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon Presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Bapak Prabowo Subianto. Yang kami hormati Mas Gibran Rakabuming Raka, calon Wakil Presiden Koalisi Indonesia Maju bersama Mbak Selvi. Yang kami hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan beserta jajaran. Kami hormati Ketua Umum Partai Demokrat, Pak Agus Harimurti Yudhoyono beserta jajaran. Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Bapak Yusril Issa Mahendra beserta jajaran. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Bro Kesang Pangarep beserta jajaran. Ketua Umum Partai Gelora, Bapak Anies Mata beserta jajaran.
Ketua Umum Partai Garda Republik Indonesia Bapak Ahmad Rida Sabana beserta jajaran, Ketua Umum Partai Prima Bapak Agus Jabo Priyono beserta jajaran, Ketua Tim Pemenangan TKN Bapak Rosan Roslani. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas kehendaknya kita hadir dalam acara pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum di akhir tanggal pendaftaran. Pada hari ini, Rabu tanggal 25 Oktober 2023, sesuai dengan amanat konstitusi, bahwa pencalonan presiden dan wakil presiden harus mendapatkan dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik. Di hari yang baik, di hari terakhir pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, izinkan kami mewakili para ketua umum yang mendukung dan pengusung yang kami namakan Koalisi Indonesia Maju, terdiri dari Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gelora, Partai Garda Indonesia, Partai Prima. Kami mendaftarkan pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama yang sudah kita kenal semua, yaitu Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia yang berpasangan dengan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Kami meyakini bahwa pasangan Bapak Prabowo dan Mas Gibran merupakan pasangan yang tepat untuk melanjutkan kepemimpinan bangsa serta membawa kemajuan bagi Indonesia. Keduanya merupakan perpaduan yang saling melengkapi sebagai pemimpin berpengalaman, patriotik, yang didampingi oleh pemimpin muda yang mendorong transformasi bangsa menuju Indonesia yang lebih baik. Kami menyadari bahwa Indonesia ke depan penuh tantangan, namun kami yakin bahwa dengan dukungan politik dari seluruh rakyat yang ditandai dengan bergabungnya partai politik dan koalisi yang cukup besar. Tentu ini mendorong kolaborasi dan sinergitas dari berbagai kekuatan politik untuk melanjutkan pembangunan. Tentunya pembangunan berbasis politik yang stabil, pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, dan tadi sudah disampaikan dalam deklarasi di Gedung Indonesia Arena. Pasangan Bapak Prabowo dan Mas Gibran, kami ingin melanjutkan capaian, kesuksesan, dan prestasi bangsa sebelumnya untuk mewujudkan cita-cita proklamasi 1945 menuju Indonesia Emas 2045 bersama Koalisi Indonesia Maju, Kita Maju. Bapak Ibu Ketua KPU yang kami hormati, secara teknis pendaftaran telah dilakukan melalui silon sesuai dengan aturan dan mekanisme yang diatur dalam undang-undang dan peraturan KPU. Kami telah menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan kepada KPU. Kami percaya bahwa Komisi Pemilihan Umum akan menggelar pemilu dengan mandiri, profesional, transparan, berintegritas, sehingga pemilu presiden akan melahirkan kepemimpinan yang terbaik bagi Indonesia. Pada kesempatan ini saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Kita jadikan program pemilu 2024 sebagai adu gagasan, program untuk kemajuan Indonesia. Dan kepada masyarakat yang tadi kita melakukan acara dan sedikit macet, kami atas nama Koalisi Indonesia Maju mohon maaf, semata-mata antusiasme lah yang membawa kita pada pendaftaran pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi perjuangan kita untuk kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai. Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan dokumen persyaratan pencalonan dan juga dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden oleh pimpinan gabungan partai politik pengusul kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin disilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan bakal calon presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, Komisi Pemilihan Umum, Ketua Komisi dan semua komisioner, pejabat yang saya hormati dan saya banggakan. Baru saja kami datang menyerahkan berkas sebagai langkah untuk kami maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia untuk pemilihan umum yang akan datang dan untuk masa bakti 2024-2029. Saya atas nama Koalisi Indonesia Maju ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua unsur, semua pihak yang telah membantu membawa kita sampai ke hari pendaftaran ini. Hanya itu yang kami ingin sampaikan. Setelah ini kami akan ikuti semua proses dan kami siap untuk maju di hadapan rakyat Indonesia dengan membawa program kita, membawa visi kita, membawa strategi kita untuk melanjutkan pembangunan dan mengantar Indonesia sampai menjadi negara yang maju dan yang makmur. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati pimpinan partai politik yang mengusung bakal pasangan calon yang hadir pada hari ini, pimpinan Partai Golkar, pimpinan PAN, pimpinan Demokrat, pimpinan PBB, pimpinan PSI, Gelora dan juga Prima dan Garuda, beserta Bapak Ibu saudara sekalian. Yang kami hormati bakal pasangan calon Presiden Bapak Prabowo Subianto, yang kami hormati bakal calon Wakil Presiden Mas Gibran, yang saya hormati para anggota KPU yang berkesempatan hadir di sini. Silakan berdiri dari ujung, Mas Idam Kholik, Mbak Betty, Mas Parsadana Rahab, Mbak Betty Epsilon Idrus, Mas Sulianto Sudrajat, Mas Muhammad Afifuddin, Mas Agus Melas, di paling ujung Pak Sekjen KPU, Mas Bernard,
Yang kami hormati pimpinan Bawaslu yang berkesempatan hadir, Ketua Bawaslu Mas Rahmat Bagja dan anggota Mas Puadi, beserta teman-teman di kesekjenan KPU. Teman-teman media yang kami hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu di sini bersilaturahim dalam rangka untuk pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu 2024. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran pimpinan gabungan partai politik yang pada hari ini mendaftarkan bakal pasangan calon. Sebagaimana kita ketahui, dijadwalkan pendaftaran bakal calon adalah tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023. Sehingga pada hari ini, hari Rabu adalah hari terakhir pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan saya kira kita tahu semua, hari Rabu itu hari keramatnya pemilu, karena dari waktu-waktu coblosannya itu hari Rabu. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pendaftaran bakal pasangan calon presiden wakil presiden oleh pimpinan gabungan partai politik itu adalah menyampaikan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon. Nah, untuk kesempatan ini yang kami jadikan ukuran itu hanya satu, apakah dokumennya sudah lengkap atau belum. Dan berdasarkan informasi dari tim di kesekjenan KPU melalui silon, dokumen syarat pencalonan dan syarat calon dinyatakan lengkap. Selanjutnya, bakal pasangan calon akan dilakukan pemeriksaan kesehatan. Untuk bakal pasangan calon Pak Prabowo dan Mas Gibran akan dilakukan pemeriksaan besok hari Jumat tanggal 26 Oktober jam 7 pagi hadir di RSPAD Gatot Subroto. Jadi nanti rangkaian pemeriksaan sepenuhnya akan dilaksanakan dan dipimpin oleh tim pemeriksaan dari RSPAD Gatot Subroto. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada layanan-layanan yang kami berikan kurang berkenan. Dan tentu saja terima kasih atas kerjasama kita, silaturahim kita. Semoga apa yang kita kerjakan ini memberikan kontribusi bagi perkembangan kepemiluan kita dan demokrasi di Indonesia. Mohon tambahan doa, semoga kami para penyelenggara pemilu senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan paling utama diberikan kesabaran. Karena kursi terbatas, peminatnya banyak Bapak Ibu. Jadi kami harus sabar melayani Bapak Ibu supaya kemudian dalam berkompetisi ini bisa fair dan demokratis. Dan pada akhirnya nanti semua kegiatan kepemiluan ini berakhir dengan husnul khotimah, semuanya baik dan juga penyelenggara pemilu juga dalam kondisi yang baik. Demikian, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan plakat cindera mata oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum kepada bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Berkenan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum menyerahkan kepada bakal calon presiden. Baik, kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya penyerahan plakat cindera mata oleh bakal calon presiden kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.
Baik, kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya berkenan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita langsungkan sesi foto bersama. Kami mengundang untuk naik ke atas panggung. Siap, silakan Pak. Mohon maaf, saya pikir besok itu Jumat, besok itu Kamis. Jadi pemeriksaan dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023. Mohon maaf. Baik, kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya berkenan kita langsungkan sesi foto bersama. Kami mengundang untuk berkenan naik ke atas panggung Ketua, Anggota dan juga Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta pimpinan partai politik pengusul untuk melakukan sesi foto bersama di atas panggung. Baik, mohon izin Bapak Ibu, kita fokus ke kamera, kita akan hitung mundur. 3, 2, 1. Selanjutnya, salam KPU melayani, tangan kanan ada di dada sebelah kiri. Ya, mohon izin Bapak Ibu, kita fokus ke kamera, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu. Proses pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu tahun 2024 telah selesai. Selanjutnya berkenan kepada bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden beserta pimpinan partai politik untuk menuju halaman kantor Komisi Pemilihan Umum untuk bersama-sama melangsungkan konferensi pers di halaman Komisi Pemilihan Umum.